Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik semua, sehat walafiat. Seperti biasa, maka sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, selanjutnya kita belajar subtema 3 energi alternatif pada buku tema 2. Ya, selalu berhemat energi. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia IPA IPS. Ya, tujuan pembelajaran bisa kalian baca, kalian pause ya, untuk memahaminya. Oke, pembelajaran pertama. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ya, kita amati. Ayo mencoba. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis ya. Di subtema 2 sudah kita bahas anak-anak. Ini tinggal menguatkan lagi. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat dan diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Anak-anak, kemudian kalian bisa mencoba membuat layang-layang. Ya, tentunya kalian amati, pahami, baca bagaimana membuat layang-layang di teks petunjuk ini, supaya hasilnya baik dan manfaatkan barang-barang bekas. Kemudian jangan sampai terjadi cedera. Caranya menggunting diperhatikan, memotong dan lain sebagainya. Ya. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layang untuk terbang, ya, melayang ya seperti itu. Ayo mencoba. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Ya, setelah kalian membaca, kalian akan membuat peta pikiran. Ya, caranya membuat peta pikiran seperti ini anak-anak. Yang di atas kalian tinggal salin yang kalian anggap atau diringkas intinya seperti itu. Sumber energi alternatif. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan lain-lain. Kemudian energi air bisa dimanfaatkan sebagai PLTA. Angin dapat dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian energi alternatif dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terus gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Nah, caranya seperti itu. Setelah kalian membaca, kalian buat peta pikiran untuk mempermudah pemahaman anak-anak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dan biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Selain satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat penanaman pohon jarak sampai panen.
dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Ya. Jadi selain sebagai bahan bakar minyak, jarak juga bisa dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Selain berdampak positif, juga ada dampak negatif apabila pemanfaatannya secara berlebihan akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Untuk itu, penggunaan dan penanaman pelestariannya harus secara seimbang. Nah, ya, intinya kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, anak-anak. Energi alternatif untuk mengurangi energi tradisional. Kemudian kerjasama dengan orang tua, mainkan layang-layang kalian. Kalau kalian sudah bisa membuat terus kalian mainkan sendiri, itu lebih bagus. Selanjutnya kita fokus pembelajaran PPKN dan SBDP pada pembelajaran 2. Berikut tujuan pembelajaran bisa kalian baca dan dipahami. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi, bahkan berjuta-juta tahun. Energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo berdiskusi, ya. Setelah kalian membaca teks, ya, ayo hemat energi. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sumber energi yang tersisa bisa kita manfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Jadi kita harus memikirkan generasi kita yang akan datang. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Untuk menghemat energi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan seperlunya saja, menghemat penggunaan listrik, mematikan TV jika tidak ditonton, dan menggunakan peralatan listrik seperlunya. Saatnya dimatikan, ya dimatikan. Kemudian yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Sesuai teks di atas, ya, teks di atas ini, sepanjang hari TV di rumah Edo selalu menyala padahal tidak ditonton. Setiap hari Ibu Lani menggunakan motor untuk urusan apapun. Jadi ini menunjukkan tidak menghemat energi, anak-anak. Yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Kita harus dibiasakan menghemat energi sejak dini. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang dan juga menghemat pengeluaran. Kalau kita menggunakan seperlunya, tabungan orang tua kita akan bertambah, dan kalian juga membantu orang tuanya seperti itu. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Kalian bisa membuat peta pikiran seperti ini. Menggunakan air secukupnya, mematikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan, mengeringkan pakaian dengan dijemur di bawah terik matahari dan tidak menggunakan mesin pengering. Apabila terik matahari, tidak perlu menggunakan pengering, ya, mesin pengering maksudnya. Kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan, tidak menggunakan kendaraan apabila pergi dengan jarak yang sangat dekat. Jika pergi bersama keluarga, tidak menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, melainkan
memanfaatkan kendaraan umum seperti itu. Selanjutnya anak-anak, kalian mengamati di sekitar lingkungan kalian. Tuliskan fakta-fakta yang kalian temukan pada tabel berikut. Hal-hal yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, contoh mematikan lampu saat siang hari. Yang kedua, ada warga yang membiarkan lampu teras tetap menyala di siang hari. Yang ketiga, ada tetangga setiap malam sampai pagi TV-nya masih tetap menyala. Tetanggaku selalu mematikan lampu teras ketika tidak digunakan. Banyak anak menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Kemudian, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang belum baik. Yang hal yang baik kalian tulis di sini, hal yang belum baik kalian tulis di sini. Tentunya yang ditiru adalah hal-hal yang baik, yang tidak baik jangan ditiru. Kemudian apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan. Kesimpulannya, warga di sekitarku sudah banyak yang hemat energi. Ya, bisa kalian tambahkan. Jadi yang belum berhemat energi masih sedikit ya. Jadi masih banyak yang berhemat energi, bisa kalian tambahkan seperti itu. Yang kedua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Dampak negatifnya terlebih dahulu, apabila tidak hemat energi akan mengakibatkan biaya pengeluaran semakin bertambah. Dampak positif akan menambah tabungan akibat penghematan energi. Jadi ada akibat negatif dan juga ada akibat positifnya. Yang ketiga, tulislah saranmu. Sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita harus menghemat energi karena energi yang ada jumlahnya terbatas dan berusaha beralih memanfaatkan energi alternatif dari alam ya. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi kita ikut menjaga lingkungan. Selanjutnya, berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Ya, itu apabila rumah kita dekat. Ayo bernyanyi. Ini kita sudah menyanyikan pada pembahasan di subtema 2 anak-anak. Kalian tinggal memantapkan lagi, bisa kalian lihat video subtema 2. Aku anak Indonesia ya. Silahkan kalian ulangi lagi nyanyinya. Ini Pak Guru tampilkan subtikannya saja. Kalian menyanyikan lagu di atas ya. Kemudian kalian bisa mencoba sampaikan kepada orang tua kalian pentingnya menghemat energi. Diskusikan hal-hal yang dilakukan untuk menghematnya. Kalian mencoba presentasi di depan orang tua kalian, di depan keluarga. Berarti kalian hebat kalau bisa seperti itu. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran 3 kita fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca dan dipahami. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Ayo membaca. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut, ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu atau keluarga bagaimana caranya agar lampu menyala. Bisa kalian coba. Tentunya dalam melakukan percobaan itu anak-anak kadang gagal dan kadang berhasil. Yang pasti dicoba berkali-kali. Setelah kalian membuat percobaan, berarti kalian membuat laporan kegiatan percobaan seperti ini. Contoh, nama percobaan baterai jeruk nipis, apel, dan kentang. Tujuan percobaan membuktikan bahwa jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Alat-alat 5 potongan kabel, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga atau uang koin. Langkah kerja, siapkan 5 potong kabel kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga, serta baterai bekas.
Kemudian menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Selanjutnya kita kaitkan semuanya dengan rangkaian seri supaya lampunya dapat menyala. Hasil percobaan, setelah melakukan percobaan ternyata lampu LED dapat menyala. Wah, kalau bisa berarti luar biasa. Kita senang ya, seperti itu. Kalau percobaan kita berhasil pasti kita senang sekali. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan ternyata jeruk nipis, apel, dan kentang juga bisa mengalirkan arus listrik setelah dihubungkan dengan alat-alat atau benda yang dihubungkan secara seri. Anak-anak, dalam pembelajaran pertemuan kali ini secara virtual kita sudah membahas energi alternatif. Wow, ternyata buah pun bisa dijadikan energi alternatif. Karena apa? Ketika kita mencoba dirangkai seperti itu tadi, rangkaian seri, ternyata bisa mengantarkan listrik, mengantarkan arus listrik dan mengakibatkan lampu LED bisa menyala ya, seperti itu. Untuk itu anak-anak, kita selalu belajar dan belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh kalian. Tentunya rajin berjemur, minimal seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat semuanya. Cukup sekian, apabila ada yang kurang dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.